Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila dari program studi PAI angkatan 2022 semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Aswajah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tasawuf, sejarah tasawuf, serta tentang keikhlasan, menahan hawa nafsu, dan landasan hadis dalam bertasawuf. Tasawuf merupakan suatu ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari kepribadian umat Islam itu sendiri. Hal tersebut disebabkan orang yang berkecimpungan dalam dunia tasawuf merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf senantiasa memiliki tujuan, yakni bersifat rohani, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga hubungan dengannya. Fakta dalam sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul, beliau telah berulang kali melakukan tahanut atau biasa dikenal dengan istilah halwat, bertempat di Gua Hira. Tahanut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mencari hakikat kebenaran, dapat mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya. Tasawuf memiliki ciri khas, yaitu menjelaskan tentang kebersihan jiwa, perbaikan budi pengerti, dan pembangunan lahir dan batin yang diperuntukkan memperoleh keabadian yang abadi. Tasawuf juga diartikan sebagai sebuah ilmu yang memiliki tujuan seraya untuk memperbaiki hati serta meluruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diartikan yang berarti berakhlak yang luhur atau terpuji dan meninggalkan akhlak yang buruk atau tercela. Tiang penyangga tasawuf ialah penyucian hati dari kotoran dan yang menjadi pondasi interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit, bumi, dan segala seisinya. Dan seorang sufi ialah orang yang telah menetapkan hatinya untuk melakukan interaksi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melakukan hal tersebut, Allah kemudian memberikan keramahan kepadanya atau hidayah kepadanya. Tasawuf juga bisa bermakna menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Tujuan sebagai pengaturan pencapaian jalan makrifat 8 serta menginginkan tasawuf juga bermakna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Tujuan sebagai pengetahuan pencapaian jalan makrifat serta menginginkan hikmah dan ilmu hakikat. Sejarah perkembangan tasawuf zaman Nabi. Pola kehidupan sufi sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, meskipun namanya waktu itu bukan tasawuf. Rasulullah menjalani hidup yang sangat sederhana. Waktu beliau dihabiskan untuk berdakwah dan beribadah. Di rumah Nabi Muhammad tidak ada kaleng atau perbuatan rumah tangga yang mewah. Makanan beliau dan keluarganya sehari-hari adalah sepotong roti yang terbuat dari tepung ditambah sebutir atau 2 butir kurma dan segelas air minum. Zaman Nabi sudah dijelaskan dalam sejarah bahwa banyak orang yang tertarik pada perkataan yang diucapkan oleh Muhzaifah bin Ahyaman, salah orang sahabat Nabi yang terkenal perilakunya hidup zuhud. Ucapan yang diucapkan mengunggah orang untuk merenung lebih dalam, menginginkan keagungan Tuhan dan rahasia hati. Banyak tokoh-tokoh tabi'in yang datang kepada Muzaifah untuk menggali hikmah yang mengalir dari ucapan beliau. Hasan Asbari, ulama yang memiliki peran besar untuk perkembangan tasawuf, beliau dianggap sebagai imamnya para sufi. Hasan Asbari pernah menemui 300 sahabat yang ikut perang Badar melalui banyak belajar yang mereka lalui, sehingga beliau banyak belajar dari mereka sehingga ucapan dan sikapnya menyerupai Rasulullah.
Ikhlas, puncak pengembaraan rohani dalam tasawuf adalah keikhlasan. Karena yang menguasai segala sesuatu hanya Allah, maka pengabdian tertinggi dalam kehidupan seseorang hamba adalah melaksanakan segenap perintahnya dengan ikhlas. Secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak ria dalam beramal. Melawan hawa nafsu, mengalahkan serta menundukkan hawa nafsu merupakan tantangan yang sangat berat. Untuk mengalahkannya diperlukan latihan-latihan rohani. Yang dimaksud adalah ridho dengan penuh kesungguhan dan keistiqamahan. Landasan hadis Al-Quran Al-Karim adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil Al-Quran adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Muhammad SAW dan dalil yang membuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran. Al-Quran juga merupakan kitab Allah yang terakhir yang menegaskan pesan kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kaum muslimin senantiasa mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti mengembalikan pada Al-Quran, sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasulullah berarti mengembalikan pada sunnah Rasulullah yang sahih. Hadis adalah dasar kedua dalam penempatan ajaran akidah dalam Islam, tetapi tidak semua hadis dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang perawi disepakati dan dipercayai oleh ulama, sedangkan hadis yang perawi masih diperselisihkan oleh mereka, tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan akidah sebagai kesepakatan ulama.